Takdir dalam Islam antara ketetapan Allah dan usaha manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Takdir adalah salah satu konsep paling mendasar dalam ajaran Islam, sekaligus yang paling sering disalahpahamin. Banyak orang mengira takdir berarti nasib yang tidak bisa diubah, sehingga manusia tidak perlu berusaha. Padahal dalam Islam, takdir memiliki makna yang jauh lebih dalam, adil, dan penuh hikmah. Dalam akidah Islam, iman kepada takdir merupakan rukun iman yang keenam. Rasulullah bersabda bahwa iman seseorang tidak sempurna sampai ia beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Artinya, memahami takdir bukan sekedar pengetahuan, tetapi bagian dari keimanan itu sendiri. Secara bahasa, takdir berasal dari kata qadara, yang berarti mengukur, menentukan, atau menetapkan dengan ukuran tertentu. Dalam istilah syariat, takdir adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu berdasarkan ilmu, kehendak, dan kebijaksanaannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan yang pasti. Tidak ada satu kejadian pun di langit dan di bumi yang terjadi secara kebetulan. Semua telah ditetapkan oleh Allah, bahkan sebelum penciptaan alam semesta. Dalam hadits sahih, Rasulullah menjelaskan bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz. Ini menunjukkan bahwa takdir bersumber dari ilmu Allah yang tidak terbatas oleh waktu. Namun penting untuk dipahami, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi tidak berarti Allah memaksa manusia berbuat sesuatu. Allah mengetahui pilihan manusia sebelum manusia itu memilih, karena ilmu Allah meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa takdir memiliki 4 tingkatan utama. Pertama, ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Kedua, pencatatan. Semua takdir telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketiga, kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan izinnya. Keempat, penciptaan. Allah menciptakan perbuatan hamba, namun hamba tetap memiliki kehendak dan pilihan. Disinilah letak keseimbangan Islam. Manusia memiliki kehendak dan usaha, tetapi kehendak itu berada di bawah kehendak Allah. Karena itulah Islam menolak 2 pemahaman ekstrim. Yang pertama adalah paham Jabariyah, yang menganggap manusia sepenuhnya dipaksa dan tidak punya pilihan. Yang kedua adalah Qadariyah, yang menganggap manusia sepenuhnya menentukan nasibnya tanpa campur tangan Allah. Islam berada di tengah. Manusia memilih dan berusaha, dan Allah menciptakan hasil dari pilihan tersebut. Bukti bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sangat jelas dalam Al-Quran. Allah memerintahkan, melarang, memberi pahala, dan memberi hukuman. Semua ini tidak akan adil jika manusia tidak memiliki pilihan. Allah berfirman bahwa setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ini menunjukkan bahwa usaha manusia memiliki nilai dan diperhitungkan. Namun pada saat yang sama, Islam mengajarkan bahwa hasil akhir bukan sepenuhnya berada di tangan manusia. Berapapun kerasnya usaha seseorang, jika Allah tidak menghendaki, maka hasil itu tidak akan terjadi. Inilah yang melahirkan konsep tawakal. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah seseorang harus berserah diri saja atau tetap berusaha? Beliau menjawab, ikatlah untamu, lalu bertawakal. Ini adalah prinsip emas dalam memahami takdir. Usaha adalah kewajiban, tawakal adalah keimanan. Dalam takdir, ada hal-hal yang tidak bisa diubah oleh manusia, seperti kelahiran, jenis kelamin, orang tua, dan waktu kematian. Semua ini disebut sebagai takdir mubram, ketetapan mutlak Allah. Namun ada pula takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bergantung pada sebab. Inilah takdir yang dapat berubah dengan izin Allah melalui doa, sedekah, silaturahmi, dan amal saleh. Rasulullah bersabda bahwa doa dapat menolak takdir buruk, dan silaturahmi dapat memperpanjang umur.
maksudnya memperpanjang keberkahan hidup. Ketika musibah menimpa, Islam mengajarkan sikap sabar dan rida. Sabar bukan berarti tidak sedih, tetapi tidak protes kepada ketetapan Allah. Rida bukan berarti menyukai musibah, tetapi menerima bahwa Allah Maha Bijaksana. Allah berfirman bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izinnya, dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai ketenangan hati saat menerima takdir. Takdir juga berkaitan erat dengan ujian hidup. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang paling banyak hartanya, bukan siapa yang paling tinggi jabatannya. Seringkali manusia menganggap takdir buruk adalah tanda kebencian Allah. Padahal banyak nabi dan orang saleh justru diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ayub diuji dengan penyakit, Nabi Yusuf diuji dengan penjara, Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan dan penderitaan. Semua itu bukan tanda murka, melainkan tanda kemuliaan. Sebaliknya, kelapangan hidup tidak selalu menjadi tanda ridho Allah. Bisa jadi itu adalah ujian. Apakah manusia bersyukur atau justru lalai? Memahami takdir dengan benar akan melahirkan 3 sikap utama dalam hidup. Pertama, rendah hati saat sukses. Karena kita tahu, keberhasilan bukan semata hasil kemampuan diri. Kedua, sabar saat gagal. Karena kita yakin Allah tidak salah menetapkan. Ketiga, tenang dalam menjalani hidup. Karena hati bergantung kepada Allah, bukan kepada keadaan. Pada akhirnya, iman kepada takdir bukan untuk membuat manusia pasif, tetapi untuk membuat manusia kuat. Kuat dalam berusaha, kuat dalam bersabar, dan kuat dalam berserah diri kepada Allah. Karena apa yang telah ditetapkan Allah tidak pernah salah. Dan apapun yang Allah pilihkan untuk hambanya, selalu mengandung hikmah, meskipun tidak selalu langsung kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.